Oke guys, kembali lagi bersama kita. Nah, di video kali ini kita bakal ngomongin modul 4, yaitu latch dan flip-flop. Mungkin sebelum kita masuk ke videonya, kita kenalan dulu. Kenalin aku, Rehan Putra Perdana, NIM 047. Lanjut, Mas Hajime. Kenalin teman-teman, nama aku Hajime Yuda Iqbal Pranata dengan NIM belakang 017. Boleh dilanjutkan, Chris? Ya, terima kasih Jimmy. Perkenalkan nama saya Alim Mustafa Mulyawan dengan NIM belakang 073. Boleh dilanjut. Ya, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ishak Matangguan dengan NIM 53. Lanjut Afifah. Iya, perkenalkan nama saya Aifah Humaira dengan NIM belakang 141. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi di sini kita bakal ngomongin latch and flip-flop. Nah, tujuan dari praktikum kita kali ini adalah memahami konsep dasar flip-flop dan latch. Terus kita memahami jenis-jenis flip-flop dan latch, cara kerja, kemudian cara pembacaan timing diagram dari flip-flop dan latch, serta kita dapat mengetahui fungsi dan juga perbedaan tersendiri antara flip-flop dan latch tersebut. Untuk alat bahan yang digunakan masih sama, yaitu di sini kita pakai laptop dan juga Sealing ISE yang kita gunakan sebagai software. Kemudian ada eSIM simulator juga. Selanjutnya akan ada penjelasan soal latch dan flip-flop sendiri oleh teman saya. Monggo, Mas Ishak. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latch. Di sini terdapat IC latch. Kemudian di sini terdapat rangkaian dasar latch itu seperti apa. Nah, terus latch itu apa? Latch mempunyai masukan data D. Nah, pada latch ini tidak akan terjadi kondisi race seperti pada latch RS. Pada latch menyimpan nilai masukan dengan kontrol sinyal clock. Pada latch ini, beberapa perubahan data pada input akan ditransfer ke output kapanpun pada tingkat logika yang disajikan pada input enable. Jadi selama latch tersebut di enable, maka keluaran key akan mengikuti input. Nah, dapat disimpulkan pada latch ini adalah elemen rangkaian yang mengubah output berdasarkan masukan aktif, input sebelumnya, dan keluaran sebelumnya. Mungkin dapat dilanjutkan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang data flip-flop. Jadi data flip-flop ini adalah pengembangan dari rest flip-flop. Nah, di D flip-flop ini, kondisi output yang terlarang atau nggak tentu itu udah nggak kejadian lagi. Jadi di D flip-flop ini, yang sering disebut juga dengan DFF, itu merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpanan data digital. Masukan dari RS flip-flop ini ada dua, yaitu M dan S. Nah, kedua input ini kemudian nanti bakal dimodifikasi sehingga pada D flip-flop menjadi satu buah input aja, yaitu input atau masukan D atau data. Nah, model modifikasi RS flip-flop ini menjadi D flip-flop adalah dengan penambahan gerbang NOT dan input S ke input R pada RS flip-flop. Berikutnya saya akan menjelaskan apa aja sih perbedaan dari D-latch dan D flip-flop. Dari untuk penjelasannya tadi sudah dijelaskan oleh Ishak dan juga saya. Kemudian untuk jenisnya, D-latch ini ada 4 jenis kait, yaitu SR latch, D-latch, kait JK, dan T-latch. Sementara untuk flip-flop ada 4 jenis juga, yaitu SR flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. Kemudian untuk latch ini dia dibangun dari gerbang logika untuk membentuk rangkaian berurutan, sedangkan untuk flip-flop dibangun dari kait dengan sinyal jam tambahan untuk membentuk rangkaian berurutan. Terus pada latch ini bila terjadi perubahan input selama proses pengecekan, masukan bakalan terus menerus.
Sedangkan untuk flip-flop, output itu dihitung berdasarkan masukan selama proses pengecekan masukan terus-menerus, namun hanya dihitung bila sinyal waktu itu plus VE. Terus sensitif terhadapnya itu untuk latch dia sensitif terhadap tombol masukan, dan kita bisa ngirimin data selama itu aktif. Dan untuk flip-flop, dia itu sensitif terhadap sinyal clock dan nggak akan mengubah output sampai terjadi perubahan pada sinyal clock input. Cara kerjanya untuk latch sendiri itu bekerja murni berdasarkan masukan biner, sedangkan untuk flip-flop dia bekerja berdasarkan input biner dan juga pada sinyal clock. Pemicu untuk latch sendiri adalah tingkat yang dipicu saat output berubah berdasarkan tingkat biner 0 atau 1. Sedangkan untuk flip-flop, tepi yang dipicu saat output berubah berdasarkan sinyal positif atau negatif. Kemudian, apakah bisa digunakan sebagai register? Untuk latch sendiri tidak bisa karena register membutuhkan sirkuit elektronik yang lebih canggih. Sedangkan untuk flip-flop dia bisa karena ini termasuk sinyal clock dalam inputnya, oleh karena itu dapat digunakan sebagai register. Dan untuk sinkronisasinya pada latch dia tidak sinkron karena tidak pernah bekerja berdasarkan sinyal waktu, sedangkan untuk clock sendiri dia sinkron karena bekerja berdasarkan sinyal clock. Kurang lebih sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada simulasi percobaan dari Mas Kris dan Mas Hajime. Monggo. Oke, baik. Akan saya lanjutkan ya. Untuk percobaan yang pertama ya ini mengenai flip-flop. Jadi pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu project baru ya. Di sini kita beri nama saja kelompok 7_LFF. Jadi kita buat dulu project baru dengan spesifikasi seperti berikut menggunakan Spartan 3E, package-nya FG320 dan bahasa yang digunakan adalah Verilog. Oke, kita lanjut aja terus. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat file baru. Di sini kita beri nama DFF. Oke. Sebelumnya kita copy pastekan source code yang sudah tersedia pada modul ya. Oke, sini akan saya jelaskan sedikit. Di sini menggunakan dua input ya teman-teman. Yang pertama D dan juga CLK atau clock sebagai masukannya. Lalu outputnya ada dua juga, yaitu Q dan Q bar. Nah, di sini ada logic ya. Kita akan mengubah Q menjadi D dan Q bar sama dengan not Q. Untuk yang selanjutnya, kita akan tambahkan lagi satu file ya teman-teman ya. Untuk test bench-nya. Kita beri nama ff_tb. Nah, di sini kita implement ke file Verilog yang DFF yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, finish. Kembali lagi teman-teman, kita copy pastekan untuk source code yang sudah tersedia pada modul sebelumnya. Langsung saja kita kopas. Nah, oke, di sini kita inisiasi ulang ya. D dan CLK sebagai inputnya, lalu outputnya Q dan Q bar. Nah, di sini kita akan mengubah nilai dari clock dan juga D-nya nih, teman-teman. Oke, karena kami dari kelompok 7, jadi kita akan mengubah binernya, inputannya menjadi biner dari 7, teman-teman, yaitu 00111 menggunakan 5 digit biner. Oke, akan saya ubah terlebih dahulu. Di sini kita pakai 5 saja ya. Oke. Yang pertama ini 00 ya, teman-teman. Yang kedua juga 00. Nah, sisanya kita ubah jadi 1 semua. Oke, jadi kayak gini. Jangan lupa di-save terlebih dahulu. Oke. Yang pertama kita akan coba untuk sintesis dulu ya, teman-teman. Lalu kita lihat simulasi dari RTL skematiknya dari rangkaian flip-flop ini.
Oke, jadi kayak gini untuk skematiknya. Mungkin kita lihatkan lagi. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada gerbang node. Nah, lalu ini ada queue dan juga queue bar-nya. Itu nanti akan mengeluarkan output-nya 2, queue dan queue bar. Oke, mungkin kita lanjut aja untuk yang behavioralnya ya teman-teman ya. Ini kita cek dulu sintaksnya apakah sudah tepat. Oke, ternyata sudah. Kita coba untuk menampilkan waveform dari rangkaian flip-flop ini. Seperti ini untuk waveformnya ya. Dari 0 sampai 400 pertama nanosecond pertama, itu dia akan memiliki output ya. Itu berupa X ya, karena kita tadi menginputkan D dan clock-nya adalah 0. Nah, mulai dari 400 nanosecond ke selanjutnya ini kita mulai ubah ya tadi ya. Untuk masukannya, yaitu kita ubah jadi 1-1 nih teman-teman. Karena tadi kelompok kami menggunakan biner 00111 atau biner dari angka desimal 7 ya. Jadi karena kita set nilai D dan clock-nya adalah 1-1 nih, jadi outputnya yang keluar adalah Q-nya itu 1 dan Q bar-nya 0 ya teman-teman, sampai 1000 nanosecond terakhir kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari percobaan 1 mengenai flip-flop ini ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai latch oleh teman saya Chris. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Jime. Sebelumnya perkenalkan saya Christopher. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang percobaan yang latch. Setelah saya share dulu. Nah, ini sudah kelihatan ya. Oke, jadi untuk percobaan yang latch ini kita buat project baru aja dengan nama latch kelompok 7. Kita next aja. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita membuat source baru atau source verilog baru yang dinamakan dlatch verilog modul, lalu kita next. Nah, pada modul dlatch ini kita isikan source code. Ini sudah saya siapkan sebelumnya untuk source code-nya. Jadi untuk yang source code di modul dlatch ini kita copy saja. Jadi penjelasan untuk dlatch ini, jadi di modul ini akan ada input yang dinamakan D dan input CLK, di mana output dari rangkaian ini dinamakan outputnya key sama key bar. Untuk key sendiri itu seperti output yang positif, sedangkan key bar itu kayak output kebalikan dari output key. Jadi kalau misal ini 1, ini jadi -1 gitu. Lalu jalankan pengondisian always at D or CLK. Jadi ini akan selalu mengecek untuk nilai D sama nilai CLK. Lalu dijalankan pengondisian ketika CLK-nya 1, maka output key itu sama dengan nilai dari D. Dan yang output key bar ini kayak kebalikan dari nilai key. Jadi kalau misal ini 1, ini jadi 0 atau ya kebalikannya pokoknya. Untuk else begin itu sama aja sih. Kayak misal CLK-nya nggak 1 ya key-nya akan tetap dan key bar-nya juga akan tetap gitu. Lalu kalau kita sudah membuat modul dlatch ini, kita buat modul atau project source baru yang verilog text fixture untuk menjalankan test bench-nya. Ini juga sudah saya siapkan. Oh, benar nih buat dulu nih. dlatch _tb. Lalu kita next. Ini kita sudah asosiasikan dengan modul dlatch sebelumnya. Nah, untuk kalau yang di percobaan itu kan kita memakai inputannya itu ada berapa ini? Ada 6. Tetapi karena untuk yang tugas di modul berapa sih? Modul 4 ini kita
menggunakan nama kelompok. Jadi kita akan menggunakan biner kelompok, di mana kayak misal input yang pertama itu CLK-nya 00, D-nya 00, D-nya 0, lalu kedua itu 00. Ini sama kayak yang sudah dibuat di Jimmy sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan biner dari nomor 7. Jadi ini 00, 00, 11, 11, 11. Kita kupas saja. Jadi untuk penjelasannya ini, ini belum saya save. Jadi untuk penjelasan di modul TestBench ini akan dimasukkan 2 inputan, itu D sama CLK, sama seperti modul yang ini, modul sebelumnya. Inputannya D sama CLK. Lalu di delete step B ini juga ini output atau yang dinamakan wire ini namanya juga key sama keybar, sama seperti yang sebelumnya. Lalu delete UUT ini untuk kayak inisiasi atau ya istilahnya kayak ini yang bakal kita pakai untuk percobaan ini. Dia nanti dipakai ada 4 variabel ini. Lalu dijalankan pengundisian di mana nilai D itu awalnya 0, CLK-nya 0, lalu dijalankan 100 nanosecond, dan ini adalah inputan dari konversi biner kelompok kami, itu kelompok 7. Jadi kita langsung saja ke simulasi waveformnya biar kita bisa lihat hasilnya. Kita jalankan simulate behavior model. Nah, untuk tampilannya ini tidak berbeda sama seperti modul atau percobaan sebelumnya di flip-flop. Jadi ketika nilai D sama CLK-nya 0, itu output key sama keybarnya itu tidak akan berjalan, karena memang di delete sini output dari rangkaian itu akan keluar kalau misal CLK-nya bernilai aktif atau bernilai 1. Jadi ketika CLK-nya 1, dimana kalau di rangkaian ini D-nya juga 1, maka nilainya juga, nilai dari key akan berubah menjadi 1, dimana yang sebelumnya itu tadi kan X, karena CLK-nya belum hidup. Tapi ketika CLK-nya hidup, output dari key ini nilainya akan sama dengan D. Jadi kalau misal, ini kalau di rangkaian ini kan 1 semua. Tapi kalau misal nanti CLK-nya 1, D-nya 0, nanti key-nya akan berubah jadi 0, dan keybar ini kan kebalikan dari nilai key. Jadi kalau misal key-nya 0, nanti keybarnya jadi 1. Tapi karena di contoh ini key-nya 1, maka keybarnya 0. Mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Oke, terima kasih Mas Kris dan juga Mas Hajime. Jadi dari modul 4 kali ini kita belajar bahwa pada di flip-flop nilai key atau output akan berubah sesuai dengan timing diagramnya menggunakan trigger posage CLK, yang berarti key akan berpindah antara 1 atau 0 sesuai dengan CLK posage. Kemudian pada delete, jika nilai CLK berubah dari 0 menjadi 0 dalam kurung low menjadi 1 high, maka nilai key atau outputnya akan berubah dari nilai sebelumnya. Kemudian pada delete, perubahan nilai key atau outputnya tidak akan mengikuti atau selalu sama dengan nilai D atau input. Lalu untuk D flip-flop atau delete dengan 2 input selain CLK, maka nilai output key akan ditentukan sesuai dengan source code yang dibuat. Kemudian ketika CLK bernilai 1, maka nilai logika keluaran key akan dipengaruhi nilai masukan D. Jika nilai masukan CLK 1 dan D bernilai 1, maka nilai keluaran key sama dengan 1. Jika nilai masukan CLK sama dengan 1 dan D sama dengan 0, maka nilai keluaran key sama dengan 0. Kemudian ketika CLK bernilai 0 di awal simulasi, maka keluaran key dan keybar tidak akan menunjukkan nilai logika atau bernilai X don't care, dan juga nilai keluaran key tidak akan dipengaruhi oleh masukan D. Kemudian ketika CLK bernilai 0 setelah terdapat nilai keluaran key sebelumnya, maka keadaan keluaran key dan keybar akan dipertahankan sesuai kondisi sebelumnya atau tidak berubah.
Lalu jika nilai Q sama dengan 1, maka nilai Q bar sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Ketika nilai Q sama dengan 0, maka nilai Q bar sama dengan 1. Hal tersebut terjadi karena keluaran Q bar adalah sama dengan nilai dari not Q. Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan praktikum, sifat-sifat di atas berlaku pada kedua modul, yaitu di flip-flop dan juga di latch. Oke, mungkin itu saja buat percobaan modul 4 kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys, jangan lupa like, comment, subscribe.